Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hingga sore hari ini Allah masih memberikan kenikmatan iman, Islam, serta nikmat silaturahim kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ahwati fillah, dalam kesempatan ini mari kita mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yasaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik ahwatifillah, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mentadaburi Quran surah Al-Baqarah ayat ke-74 ini. Dan bagaimana supaya kita terhindar dari hati yang keras atau qaswatul qalbi. Yang pertama, agar hati kita tidaklah keras seperti kerasnya batu, maka mari yang kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baik ahwati fillah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Nah, jadi tips agar terhindar dari kerasnya hati atau qaswatul qalbi, yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, berusaha menjadikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas kehendak hawa nafsu. Kita harus berusaha menjadikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menjadi di atas kehendak hawa nafsu. Kalau kita mengikutkan hawa nafsu kita, sungguh banyak keinginan-keinginan dunia kita. Banyak keinginan-keinginan dari diri kita ini yang tidak bisa kita redam. Maka supaya hati kita tidak terlalu keras, mari kita menjadikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas kehendak hawa nafsu kita. Kemudian memperbanyak amal ibadah. Agar hati kita tidak keras, kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat, agar hati kita tidak keras, mari kita berusaha membaca dan mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti sore hari ini kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan akan melembutkan hati-hati kita dan hati kita menjadi lembut dengan mengingat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, berteman dengan orang yang soleh dan berilmu. Alhamdulillah, kita sama-sama merajut ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena ingin sama-sama mencintai Allah dan sama-sama ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini adalah salah satu tip supaya hati kita tidak qaswatul qalbi. Selanjutnya, yang keenam, rutin melaksanakan sholat malam atau tahajud.
Ahwati fillah, ternyata sholat tahajud membuat hati kita lembut dan terjauhkan dari hati yang keras atau qaswatul qalbi. Mungkin sama-sama kita rasakan ketika malamnya kita qiyamul lail, maka esok harinya akan terasa indah untuk bersilaturahim atau berinteraksi kepada sesama teman, sesama manusia, sesama rekan kerja. Allah lembutkan hati kita dan Allah indahkan perasaan kita selama satu hari tersebut. Ketika kita tidak qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari, sepertinya ada saja yang kurang dalam interaksi sosial kita. Kemudian poin-poin selanjutnya agar hati kita menjadi lembut dan terjauhkan daripada kekerasan hati, yaitu rutin melaksanakan saum sunnah. Misalnya seperti penugasan kita hari ini, kita saum Senin dan Kamis, kemudian atau 3 hari pertengahan bulan atau ayyamul bid. Insya Allah itu juga bisa melembutkan hati kita dan terjauhkan daripada qaswatul qalbi, hati yang keras. Selanjutnya adalah yang ke-8, memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mohon ampun kepada Allah, beristighfar, mengingat dosa-dosa, itu akan melembutkan hati kita. Akhirnya hati kita juga tidak menjadi hati yang keras atau qaswatul qalbi. Dan yang terakhir adalah berziarah ke makam untuk mengingat diri akan kematian dan alam akhirat. Dengan kita berziarah, ya kita berziarah ke kubur, mengingatkan diri kita. Suatu saat kita akan masuk juga ke alam barzah. Suatu saat kita akan kembali kepada alam akhirat. Jadi beberapa tips agar kita terhindar dari kekerasan hati atau qaswatul qalbi ada 9 dalam pertemuan ini, yaitu tadi yang pertama, memperbanyak zikir di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, berusaha menjadikan kehendak Allah Subhanahu wa taala berada di atas kehendak hawa nafsu kita. Dan ketiga, memperbanyak amal ibadah. Yang keempat, rutin membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kelima, berteman dengan orang soleh dan berilmu. Yang keenam, rutin melaksanakan sholat malam dan tahajud. Yang ketujuh, rutin melaksanakan saum sunnah, misalnya saum Senin Kamis atau ayyamul bid. Yang kedelapan, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang ada pada diri kita, dosa penglihatan, dosa perasaan, dosa pikiran, dosa masa lalu dan dosa saat ini. Nah, kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah itu akan menjauhkan hati kita keras seperti kerasnya batu. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-74 ini, mari kita semua sama-sama berusaha ya ahwati fillah, agar kita menjaga hati kita, jangan sampai hati kita keras, ya bahkan lebih keras daripada kerasnya batu. Karena hati saja kalau ia disirami atau ada air yang selalu menetes, maka suatu saat ia akan menjadi lembut pula. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah tidak akan pernah lengah terhadap apapun yang kita kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan yang ke-9, berziarah ke makam untuk mengingat diri akan kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat yang kita laksanakan setiap pekannya akan menguatkan kita, akan mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kita melembutkan hati. Jangan sampai hati kita keras seperti kerasnya batu. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi ahwati fillah. Karena waktu juga sudah mendesak, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat maghrib. Kita tutup saja pertemuan kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.